Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Zulkarnain, NIM 17230036, akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Biaya dan Manfaat Penerapan IFRS di Inggris dan Italia. Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau yang disebut IFRS pada laporan keuangan konsolidasi perusahaan-perusahaan UE yang diperdagangkan secara publik pada tahun 2005 diikuti pada tahun 2007 oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal sekunder seperti AIM di Inggris. Tahap selanjutnya dalam proses implementasi IFRS meliputi penerapan IFRS untuk usaha kecil dan menengah atau UKM dan edisi mendatang dari 4 IFRS baru yang berkaitan dengan akuntansi lindung nilai sewa, pengakuan pendapatan dan kontrak asuransi. Dengan IFRS yang terus beradaptasi dan berubah, analisis pengalaman implementasi IFRS dari perusahaan besar yang terdaftar berguna untuk menilai apakah pemangku kepentingan dari budaya dan tradisi hukum yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda dalam implementasi IFRS. Berbagai pemangku kepentingan perusahaan di Inggris, Irlandia, dan Italia diwawancari dalam serangkaian 32 wawancara semi-struktur antara Januari 2006 dan Mei 2007. Tabel 1 merangkum 32 orang yang diwawancarai yang beradaptasi dalam penelitian ini. Panel A menjelaskan Inggris dan Irlandia yang diwawancarai dan panel B peserta Italia. Setiap orang yang diwawancarai diberi kode dan kode ini digunakan secara luas di bagian hasil makalah ini. Topik ini dipilih untuk diskusi selama wawancara diinformasikan oleh tinjauan literatur dan terkait dengan persepsi orang yang diwawancari tentang proses implementasi IFRS, biaya implementasi IFRS, dan manfaat terkait. Wawancara berlangsung sekitar 1 jam dan semi terstruktur. Dengan demikian, ada beberapa fleksibilitas bagi orang yang diwawancarai untuk mengeksplorasi topik yang menarik. Orang yang diwawancarai menganggap bahwa proses implementasi IFRS mahal di Inggris dan Italia, meskipun terdapat variasi yang cukup besar di seluruh perusahaan. Misalnya, di satu perusahaan Irlandia, tidak ada perubahan sama sekali yang dihasilkan dari penerapan IFRS, sehingga tidak ada biaya transisi IFRS yang dikeluarkan. Namun, di perusahaan lain, IFRS mengharuskan perubahan pada banyak sistem dan proses yang mengakibatkan biaya transisi IFRS yang signifikan. Biaya ini bergantung pada kebangsaan perusahaan, ukurannya, dan sektornya. Misalnya, di Inggris narasumber mengutip biaya IFRS sebesar antara 1 juta euro dan 50 juta euro. Di Irlandia, biayanya bervariasi dari nihil hingga 100 juta. Sedangkan di Italia, bayarnya tampaknya berkisar antara 1 juta atau 1,4 juta. Jadi variasi biaya jauh lebih mencolok di domain Anglo-Saxon daripada di Italia. Hal ini mengejutkan karena perusahaan Italia diperkirakan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada di Inggris. Tetapi ukuran dan kompleksitas beberapa perusahaan dapat menjelaskan temuan ini karena bank-bank yang sejauh ini memiliki biaya implementasi terbesar. Misalnya narasumber IT4P menegaskan, "Saya tidak tahu persis beberapa banyak yang telah kami keluarkan, tetapi saya yakin bahwa dalam hal ini biaya eksternal dan biaya untuk sumber daya internal, angkanya secara keseluruhan sangat tinggi." Baiklah, hanya sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.